buat variabel B sama dengan A. Nah, kemudian kita kita apa ya, kita ubah lagi. Nah, misalkan kita kalau mau copy paste barisan ini, kita bisa apa ya, shortcutnya itu alt shift bawah, nanti akan ke kopas gitu. Ini nah, print nah, assignment direct ya, itu kan B sama dengan A. Nah, selanjutnya kita deklarasi C sama dengan D ditambah 3 ini ya. Maka nilai A sama nilai C sama dengan berapa? Ya, A sama dengan 5. A sama dengan 5. Jadi B sama dengan A itu sama dengan 2. Jadi 2, C sama dengan B tambah 3. B-nya itu nilainya sama dengan A itu 2. Jadi C sama dengan 2 tambah 3. Gitu. Jadi nilai C sama dengan 5. Oh ya, ini C ya. Nilai C sama dengan 5. Jadi di dalam apa ya, di dalam Python itu tuh angka yang terakhir adalah angka yang dipanggil gitu ya. Misalkan di sini A sama dengan 5 ya. A sama dengan 5 di sini. A sama dengan 5. Tapi kita punya A sama dengan 2 di sini. Jadi yang dipanggil itu yang terakhir, yaitu A yang A sama dengan 2 gitu. A sama dengan 5 nya nggak dipanggil lagi gitu. Pokoknya yang dipanggil itu angka terakhir biasanya. Gitu ya. Ini namanya assignment direct. Jadi indirect. Indirect ya, bukan direct ya. Indirect. Jadi yang di assignment yang dilakukan variabel yang terakhir gitu, yang diambil gitu ya, bukan yang awal gitu. Dan itu kita belajar tentang tipe data. Nah, ini tipe data ya. Tipe data. Nah, ini sebenarnya kan kita belajarnya cuma angka-angka aja kan ya. Sebenarnya di Python itu nggak cuma angka aja kan. Jadi tipe-tipe data apa aja sih yang ada di Python? Nih ya, contohnya di sini kita lihat nilai y-nya itu tuh integer. Misalkan, ya, nih misalkan misalkan integer. Jadi ini tipe data. Yang pertama itu ada ini integer ya. Satu integer. Jadi integer itu apa? Integer itu adalah bilangan bulat yang nggak ada koma-komanya. Jadi bulat, bener-bener bulat gitu ya. Udah integer. Contohnya berapa? Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Gitu. Nah, tipe data. Nah, ini tuh namanya tipenya integer. Misalkan data integer dan data integer satu, bisa 2 nggak ada koma-komanya integer gitu. Ini data integer. Jadi tipe data yang pertama itu integer. Sebentar. Ini misalkan kita print di sini ya. Print data. Kita giniin dulu. Kedua data titik komain dulu data underscore integer. Nah, kita lihat data integer itu tuh warnanya itu beda ya sama yang namanya data. Soalnya data integer ini berarti mendeskripsikan data integer yang ada di sini gitu. Jadi warnanya dibedain gitu ya. Misalkan kita kasih koma lagi. Bertipe nah, untuk tahu kita ini tipe apa, kita gini ya, kita tulis namanya tipe data underscore integer. Nah, untuk mengetahui data underscore integer itu bertipe apa gitu ya. Nah, untuk ini kita hapus ya, yang bagian itu kita hapus. Kalau kita pindah ke bagian baru, namanya adalah tipe data. Ya, kalau mau nulis di Visual Studio Code buat nulis Python itu .py ya, harus nggak boleh langsung nulis langsung tipe datanya apa. Jadi harus belakangnya itu harus .py gitu. Selanjutnya misalkan kita fokus yang ini ya, ctrl-c aja, kita fokus tipe data. Nah, misalkan ini ya,
Nah, misalkan kita CLS dulu atau kita clearing dulu semuanya, nah habis itu kita run, nah yang akan keluar, wow ini kok nggak ada. Sebentar ya, kita save dulu CTRLS. Nah data satu, data nilainya satu, data integer itu data integer ini yang bernilai satu bertipe kelas integer ya. INT itu artinya integer. Jadi ini itu bertipe integer. Untuk mengetahui variabel bertipe apa, kita tulis tipe buka kurung data integer. Gitu. Selanjutnya kita buat apa ya, yang kedua itu float. Yang kedua itu float. Sorry. Jadi float itu apa? Float itu adalah bilangan yang tidak bulat. Bilangan yang tidak bulat itu apa? Bilangan yang ada pecahannya, yang ada koma-komanya. Float itu. Jadi misalkan 2,34 gitu ya, atau 3,78 gitu. Itu namanya bilangan bertipe float gitu, yang ada koma-komanya atau yang perperan gitu ya. Gitu. Misalkan nih kita misalkan data float sama dengan sama dengan 9,87 ya. Kalau mau nulis koma di Python itu pakai titik ya, jangan pakai koma. Langsung aja kita print tipe, misalkan tipe dari data underscore float gitu ya. Data underscore float itu tipenya apa sih? Nah, ya kita langsung sebelum itu kita jadiin ini tuh komen dulu. Jadi kita print. Nah, kelas float ya di sini tuh ya. Dibacanya kelas float ya. Nah, jadi ini tuh bertipe float gitu. Ya, selanjutnya tipe data apa lagi? Yang ketiga itu ada yang namanya tipe data string. Yang tadi yang aku udah jelasin di awal tadi ya, tipe data string. Apa sih string itu? String itu biasanya berupa karakter. Nah, karakter itu bisa apa? Bisa huruf, bisa angka, bisa simbol, bisa apa aja. Yang penting syaratnya itu pakai tanda kutip atau kutip satu atau kutip dua ya. Nah, misalkan ya kita print, misalkan kita buat misalkan data underscore string sama dengan misalkan apa ya, hello. Nah, bisa kita print, kita coba tipe data string itu tuh tipenya apa? Tipe distro data underscore string. Nah, nanti kelasnya itu akan berbentuk string gitu ya. Tuh. Karena apa lagi ya, string. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya data boolean atau data bool, tulisannya BOL, data bool itu apa sih? Data bool itu data yang bertipe true or false gitu ya. Jadi benar gitu. Jadi kayak bilang imaginer aja, jadi bertipe benar atau salah gitu ya, true or false gitu ya. Ya misalkan apa ya, misalkan data bool, misalkan data underscore bool dengan true tuh ya. Nah itu kita sama kayak tadi, kita print tipenya itu apa, kita mainin tahu tipenya apa, data underscore bool, langsung kita run. Nah nanti di sini tipenya bool ya. Nah ini masih ikut kita jadiin jadi komentar dulu. Data bool itu tuh bertipe boolean gitu ya. Nah selanjutnya data khusus, tipe data khusus yang kelima itu tipe data khusus.
Yaitu apa sih data khusus itu? Yaitu tipe data kompleks. Nah, misalkan A sama dengan 10 ditambah 5i. Nah, ini kompleks ya, 5i. 5i. Nah, 5i itu apa? I itu i imajiner gitu ya. Nah, misalkan apa ya? Misalkan ini ya kita A yang ada data underscore kompleks. Kompleksnya siapa? Kompleks sama dengan kompleks kompleks habis itu bilangan realnya duluan ya, habis itu bilangan integernya, bukan integer, bilangan generalnya di belakang gitu ya, itu bilangan ya, coba kita kita taruh kita taruh misalnya kita mau ini ya, coba kita data kompleks. Apa yang terjadi, apa yang keluar, nanti data kompleks ini bertipe kompleks ya, bertipe kompleks gitu ya, gitu, data kompleks. Selanjutnya apa lagi, tipe data dari bahasa C. Belajar. Nah, ini tipe data ya buat belajar. Kita udah selesai tipe data. Tipe yang data yang ada di Python. Oke. Selanjutnya kita bahas kita bahas lagi. Bentar. Ya, kita bakal belajar mengambil data dari user gitu biar belajar tingkat gitu, dari yang mudah gitu ke susah gitu. Misalkan ya kita bakal belajar input data dari user, misalkan gampangnya data masukkan data titik 2, habis itu kita clear dulu. Nah, selanjutnya kita proses, nah kita run. Nah, nanti kita bakal input datanya di sini gitu ya. Misalkan 1 2 3 kita input, bisa enter. Nah, nanti input gitu ya datanya gitu. Cara menginput data. Ya itu cara input data. Oke ya. Itu cara input data. Nah, misalkan nih lagi ya. Apa lagi ya? Misalkan B sama dengan A. Misalkan B sama dengan 3 ditambah data. Nah, bisa kita print B sama dengan B gitu ya. Nah, ini kita run misalkan. Nah, masukkan data. Misalkan datanya itu bernilai 21. Waduh, 21 tambah data bernilai. Oh iya. Input ini bernilai string ya, saya lupa, bernilai string, input itu bernilai string, jadi nggak boleh. Nah, misalkan kita mau input ini, kita masukin dulu integer, kita kurung nah ini, misalkan kayak gini ya, misalkan kita masukkan data 123, nanti 123 dia itu nilainya itu 123 ditambah 3 gitu, jadi 126 gitu ya. Gitu, itu untuk menginput data. Apalagi ya, oh ya, kita misalkan ini deh, kita print datanya di data sama dengan koma data koma lagi bertipe koma lagi tipe
boleh data gitu. Kita pengen mengetahui tipe dari data itu apa sih gitu ya. Bahkan kita masukkan 1 2 3, dia berinteger gitu ya. 1 2 3 bertipe integer, soalnya aku masukin di sini integer. Misalkan aku apa ya, aku hilangin integernya itu ya, nanti hasilnya itu data jadi apa, misalkan kita run, misalkan 1 2 3 kita input, nah ini nggak bisa, nggak bisa. Kenapa ini nggak bisa? Karena datanya itu bertipe string nggak bisa ditambahin ke D gitu. Nggak bisa, nggak bisa, ini nggak bisa nih data ini, soalnya ini tuh bertipe string gitu. Oke. Oke. Ini juga ya. Jadi ya, jika jika kita ingin mengambil integer, misalkan ya data underscore integer. Nah misalkan kita kita apa ya, kita bikin itu data ini bertipe integer. Nah caranya itu ya kayak tadi ya, kayak aku ya tadi integer, itu input kurung bukan data kurung. Nah di sini kita ke bawahin. Ini sorry. Data underscore integer. Nah nanti kita print, misalkan kita print misalkan kita sini misalkan masukkan data, misalkan 1 2 3, data sama dengan 1 2 3 bertipe integer gitu ya. Jadi kalau mau input integer, kita itu sebelum input itu kita tambahin int dulu gitu biar bisa jalan gitu ya programnya gitu. Data selain bisa integer, bisa juga kita ubah ini jadi float gitu ya. Ini int kita ubah jadi float. Misalkan kita run, nilai dari 1 2 3 itu tuh akan sendirinya jadi koma 0 bertipe float gitu. Bisa integer, bisa float gitu. Ini ya bisa jadi boolean enggak, enggak bool itu floatnya itu kita ganti sama bool. Masukkan nilai bool boolean, nilai bool, masukkan kita ubah jadi data, jadi data boolean. Udah misalkan kita masukin misalkan kita masukin misalkan kita masukin data ini bertipe boolean gitu, karena boolean itu nilainya itu true dan false gitu ya gitu. Itu sih buat input gitu ya, buat input di user gitu. Nih, oh ya, boolean itu kan kayak apa ya, kayak bilangan biner ya, nilainya itu antara 0 dan 1 gitu ya. Jadi input misalkan nilainya itu 0 ya, 0 itu bernilai true, 0 itu bernilai true. Misalkan kita input 1, misalkan kita input 1 itu nilainya true.
Wah, kenapa ini kemudian ya gitu. Ini untuk input dari user. Nanti kita belajar apa lagi ya? Bentar. Kita akan belajar operasi aritmatik. Aritmatik. Dot PY. Oke. Gimana? Oke, kita masuk ke operasi aritmatika. Misalkan kita buat langsung aja operasi aritmatika. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang programan, kita nggak bakalan terlepas dari yang namanya operasi aritmatika. Pasti kita akan ketemu gitu, seperti kali bagi tambah kurang ya. Misalkan kita coba ya operasi aritmatika yang mungkin sangat sederhana ya. Pertama, misalkan saya akan beri variabel 10 dan D itu misalkan 3. Nanti kita gampang banget ya, misalkan operasi tambah ya. Misalkan saya mau tahu hasil itu sama dengan A ditambah B gitu ya, Oke, simpel banget ya, simpel. Ini kayak persamaan aritmatika, jadi A tambah B gitu ya. Oke, kita misalkan print dengan cantik gitu, hasil A ditambah sorry A koma ditambah B dengan hasil. Nah, hasilnya 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi di bawahnya operasi aritmatika tambahan gitu. Nah, misalkan ininya B-nya itu kita ubah jadi 3, hasilnya itu nanti 10 ditambah 3 hasilnya 7 gitu ya. Gitu. Misalkan lagi operasi pengurangan. Selanjutnya operasi pengurangan. Ya. Operasi pengurangan. Nah, misalkan ini kurang. Ya. Item selesai dulu pembagian ini. Ada lagi eksponen mungkin ya. Oke, operasi eksponen. Jangan operasi eksponen, tapi operasi pangkat. Gimana sih operasi pangkat itu pakai apa? Operasinya itu pakai bintang 2 kali gitu ya. Nah, jadi pangkat di Python itu pakai bintang 2 kali. Jadi maksudnya itu A pangkat D gitu ya di sini tuh. Jadi A bintang 2 kali pangkat D gitu, eksponen untuk pangkat. Misalkan 10 pangkat 3. Misalkan ini tuh bukan min 3 ya, misalkan kita 3 ya sama kita. Misalkan kita print. Misalkan kita print ya semuanya. Hasilnya nanti 10 tambah 3 13, 10 min 3 sama dengan 7, 10 kali 3 30,
10 per 3 itu 3,33 dan 10 pangkat 3 itu 1000 gitu. Itu operasi aritmetika di Python gitu ya. Keren ya? Gitu. Nah, jadi untuk bintang 2 ini artinya pangkat ya teman-teman. Oke, selanjutnya eh, selanjutnya apa lagi operator selain dari ini ya, misalkan ada lagi operator selain aritmetika di atas, uh, yaitu operasi modulus. Nah, tahu kan kalian operasi modulus adalah operasi hasil pembagian ya. Jadi gitu, operasi hasil pembagian itu gimana sih caranya itu caranya itu pakai ini, operasi pembagian itu pakai persen ya, pakai persen operasi modulus, operasi modulus itu pakai persen kan. Jadi 10 modulus 3 yaitu 10 modulo 3 hasilnya itu 1 ya, itu operasi modulus di aritmetika gitu. Selanjutnya ada apa lagi ya? Ya, operasi modulus. Misalkan kita run ya, misalkan, nah 10 persen 3 itu hasilnya 1 tuh modulus 10 modulus 3 itu hasilnya 1 gitu. Misalkan B-nya itu 2, 10 modulus 2 itu berapa? 10 modulus 2 itu hasilnya itu 10 modulus 2 0 ya gitu. Ya gampang ya? Gampang dong. Gampang kan programming kan effort. Iya. Ya. Nah, ya gampang kan programming. Nanti pertemuan berikutnya. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian atau dari teman-teman, mungkin ada pertanyaan nggak? Gimana? Kembaliin ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Silahkan bagi yang mau bertanya langsung aja bisa di kolom chat atau langsung menggunakan fitur raise hand untuk dapat berinteraksi langsung kepada pemateri. Sambil menunggu mungkin ada sepatah dua patah kata dulu yang mau disampaikan oleh pemateri mungkin. Oke, mungkin aku mau menyampaikan kayak semua bahasa pemrograman itu tuh sama aja. Pada dasarnya yang paling penting itu adalah berpikir komputasi. Berpikir komputasi itu maksudnya apa? Jadi berpikir ketika kita dihadapkan oleh suatu masalah, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, masalah tersebut itu diselesaikan dengan algoritma pemrograman. Mau pakai pemrograman pakai bahasa apa? Ini ya sama. Kebetulan pemrograman tersebut ya buat sekali-kali ya kontak juga di Google sintaks dari bahasa pemrograman tersebut. Jadi yang paling penting itu adalah berpikir komputasi, bukan kayak harus hafal sintaks dari Python. Jadi kan tadi kan sintaksnya kan banyak banget ya. Itu nggak perlu dihafal sih menurut aku. Yang penting itu kayak apa ya, berpikir sih gimana cara menyelesaikan masalahnya gitu. Terus saya berbanyak latihan juga karena aku juga ini materi aku semester lalu ya, cuman beberapa bulan doang aku lupa sih tadi, makanya aku kayak ngeliat PPT juga, ngeliat video-video juga. Kalau nggak dilatih juga sesuatu itu juga pasti yang jadi banyak kembali lagi ke moderator. Jelas kok. Pertanyaan kita tunggu 8 Boleh banget nih buat
buat yang masih bingung-bingung atau masih penasaran tentang basic dari Python ini bisa langsung ditanyakan permasalahan yang kalian temukan. Mungkin selama kalian coding menggunakan bahasa Python ini. Atau diskusi-diskusi singkat dengan pemateri. Atau mungkin kalau misalnya masih pada belum mendapatkan kesulitan-kesulitan, Ya Python juga. boleh dilanjutkan para pemateri untuk menyampaikan sepatu kata-katanya. Ya, Python juga ini ya, bahasa bahasa yang paling mudah dibandingkan bahasa. Tapi dia banyak banget kegunaannya ya, selain buat kayak tadi yang basic, ternyata Python juga bisa digunakan buat data science gitu, bisa buat bahasa buat mengolah data gitu. Banyak banget sih fungsi dari Python sendiri. Nanti kita bakal belajar di pertemuan selanjutnya. Ya gitu. Gimana? Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih pasti lebih mengkaitkan. Kita sama-sama belajar aja. Kita juga mesti belajar program gitu. Itu misalnya ada yang lebih dari aku juga pasti. Ya mungkin nggak ada yang bertanya lagi berarti bisa. Atau mungkin masih mau ditunggu dulu sampai 2022. Ya boleh kita tunggu. Kalau misalnya masih bingung, bisa ada kontak pribadi dari pemateri sehingga di kemudian hari mungkin ada yang menemukan kesulitan bisa konsultasi pribadi dengan pemateri. Ya, aku bakal kasih aku mungkin Instagram. Nah di sini aku mau sih apa ya kayak contoh apa ya contoh ini mungkin apa ya disebutnya contoh ini ya eh, problem 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 yang harus diselesaikan menggunakan bahasa Python ya biar ada gambaran ini di universitas satu aja mungkin yang di lainnya beda lagi ini bekas bulan bekas semester kemarin jadi ya itu cuman dasar-dasar kita akan dasar-dasar tersebut untuk akan masalah ujian masa sih tadi berarti nggak ini ya ini nggak bisa nggak tahu ya
Sebentar. General pistol tadi mana ada iya iya apa itu kita ini sebelah saya sebentar ya ini untuk menaikkan masalahnya dari basic tadi kita selesai masalah ini. Nah, misalkan ini kayak buatlah sebuah program menuliskan hello world ke layar gitu. Terus ada lagi kayak ini contoh programnya. Ada sini. Nah, misalkan buatlah sebuah kalkulator sederhana yang menerima dua buah angka dan karakter operasi dan menunjukkan hasil dengan operasi yang diterima tambah kurang bagi. Gitu. Masukkan angka pertama operator. Gitu. Nah, ini juga misalkan buat program bilangan positif, negatif atau nol. Khusus untuk bilangan positif tuliskan juga angka ganjil atau genap. Jadi kita kita menganalisis apakah ini tuh bilangan genap atau ganjil. Sebenarnya ini basic mungkin bisa juga dibuat latihan buat kalian juga untuk analisis. Jadi ya overall gitu ya kita belajar bahasa buat menyelesaikan masalah. Ya mungkin kalau ada pertanyaan di kemudian hari bisa kontak IG aku aja ya buat nanya-nanya lebih lanjut. Itu IG utama aja. Ya, Terima kasih kepada guru Kevin saya atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih juga untuk sesuatu yang telah hadir pada webinar malam kali ini. Semoga yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akan Sazia Jaira, selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman peserta webinar, diperkenalkan untuk bisa menggunakan room tampil pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar di SciAI selanjutnya. You are currently the only person in this conference.
Baik, saya untuk hari ini kita mulai saja karena kan agak terlambat ini soalnya kedouble juga webinarnya, jadi sambil menunggu moderatornya ya untuk webinar TKI.
You are currently the only person in this conference. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada teman-teman peserta webinar Bisa AI. Perkenalkan, saya Faila Kansa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, selaku alumni Student Ambassador Bisa AI sekaligus moderator pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan maaf sebelumnya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada teman-teman peserta webinar Bisa AI. Perkenalkan, saya Faila Kansa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, selaku alumni Student Ambassador Bisa AI sekaligus moderator pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 25 biggest trend technology bersama kami Muhammad Naufal Muzaffar dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan selaku alumni Student Ambassador Bisa AI. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk para peserta webinar dan Kak Muhammad Naufal Muzaffar selaku pemateri yang telah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami dalam webinar kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, untuk Kak Muhammad Naufal Muzaffar, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada webinar ini. Saya akan membawakan sebuah materi yaitu 25 the biggest trend teknologi. Mungkin nanti bisa ditanya penyajian itu share screen. Bisa saya mau share screen ini. Halo.
Tolong ininya bisa di move kak, soalnya mau share screen nih materinya. Kenapa ini ya?
Ada. Ibu yang tahu tuh. Ibu yang tahu. Ibu yang tahu, ibu. Apaan? Ibu yang tahu tuh. Baik, kita mulai saja. Ini saya akan membawakan materi saya tentang 25 tren teknologi terbesar. Langsung saya dimulai. Yang pertama itu tren pertama itu artificial intelligence dan machine learning. Nah, AI ini itu simulasi yang kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan dalam mesin dan program agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan kalau menurut McLeod itu AI itu aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Sini masukkan teks Anda, di sini masukkan teks Anda karena kalau ML itu machine learning itu mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendiri tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, data mining, sehingga mesin ini dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Yang di sini machine learning itu pun kayak seperti mobil, baru di feature extraction, classification dan outputnya. Sedangkan deep learning itu kita input baru diproseskan ke feature extraction, terus klasifikasinya langsung akan diproses menuju ke outputnya dari trains. Yang kedua, IoT. IoT itu suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Nah, IoT itu disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Nah, perkembangan IoT ini dapat dilihat tingkat konvergensi teknologi netkabel, mikro elektromechanical atau MEMS, internet dan quick response kode. IoT juga sering diidentifikasi dengan radio frequency identification sebagai metode komunikasi. Nah, selain itu juga mencakupkan teknologi berbasis sensor seperti teknologi kabel, QR kode yang sering kita jumpai. Karena kemampuan dari IoT sendiri itu tidak perlu diragukan lagi, karena banyak sekali teknologi yang telah kita terapkan dalam sistem IoT. Sebagai contoh, sensor cahaya, sensor suara dari teknologi Google terbaru yaitu Google AI dan Amazon Alexa. Nah, penerapan smart city ini sudah kita lakukan beberapa negara maju seperti China dan Jerman. Nah, segala bentuk aktivitas penduduk itu suatu kota dapat termonitoring dengan baik oleh sistem dengan jaringan berbasis data skala besar. Seperti ini dari gambarnya. Selanjutnya wearable technology. Nah, wearable technology ini kategori perangkat elektronik yang dapat dipakai
aksesoris, biasanya tertanam di pakaian, tertanam di tubuh bunda dan bahkan atau di kulit. Nah, perangkat tersebut itu adalah gadget bebas genggam penggunaan praktis didukung oleh mikroprosesor dan ditingkatkan dengan kemampuan untuk mengirim dan menerima data melalui internet. Nah, wearable komputer itu komputer yang dapat dipakai di bagian tubuh atau badan manusia sebagai contoh. Nah, misalkan pergelangan tangan itu seperti bisa itu kan uh, ada kayak seperti merek Samsung itu itu dia mempunyai jam sehingga dia bisa digunakan untuk stopwatch, bisa dipakai untuk dilihat jam berapa dan sebagainya. Karena bekerja itu kan menghibur sekaligus kita di mobilitas dan bisa diakses hand free atau tanpa menggunakan mata perangkat. Nah, selanjutnya ada istilah kan wearable device. Nah, kategori perangkat teknologi itu yang dapat dikenakan oleh konsumen dan seringkali menyertakan informasi pelacakan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran. Nah, gadget teknologi ini yang dapat digunakan termasuk seperti perangkat memiliki sensor gerak kecil untuk mengambil foto dan menyinkronkan dengan perangkat mobil Anda seperti ini. Dia memiliki sensor glasses, ada smartwatch, ada sensor, ada SGPS dan GPS body control, ada Bluetooth gate tracer, ada smart shoot, ada smart shock, ada smart pen, smart bell, smart ring, smart finger dan smart bracelet. Karena di sini digunakan untuk teknologi berkembang sehingga kayak yang baru muncul itu ada smartwatch yang muncul Huawei dan Samsung tipenya itu. Mungkin bisa lihat dari internet. Selanjutnya big data. Nah, big data itu kumpulan proses terdiri volume data dengan jumlah besar terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Nah, big data sendiri merupakan pengembangan dan sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada database manajemen sistem pada umumnya. Nah, ada 3V ini yang masuk ke big data, itu pertama volume, yang kedua velocity, yang ketiga variety. Ada juga yang 2V itu, yang pertama ada value-nya, ada velocity-nya. Value-nya value itu ukuran data yang dimiliki oleh big data ya, yang memiliki kapasitas besar, dapat mencoba melakukan proses data dan ukuran yang besar untuk dijalankan. Sedangkan velocity itu kecepatan proses data juga sangat mempengaruhi dalam proses pengiriman data yang efektif dan stabil. Nah, kalau variety itu jenis variasi data yang dimiliki oleh big data banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Nah, jenis data yang masih bersifat tradisional itu lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Nah, contohnya itu teks, audio, video merupakan data yang terdefinisikan secara langsung dan harus melalui beberapa tahap untuk dapat diproses dalam sebuah database. Nah, selain 3V di atas, ada 2V yang merupakan big data sendiri, itu value dan velocity. Nah, untuk value itu merupakan nilai atau aliran data yang tidak teratur dan konsisten dalam beberapa kondisi dan periode. Sedangkan veracity itu bentuk benar suatu data. Jadi kita mengacu pada kualitas data tersebut, maka dapat berasal dari berbagai sumber karena adanya proses untuk menghubungkan dan korelasikan beberapa hubungan data. Nah, jika tidak ada relasinya itu, maka dapat menimbulkan kontrol yang lepas kendali. Nah, fungsinya itu yang pertama dapat menentukan suatu masalah kegagalan cerita. Nah, kedua itu pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Yang ketiga itu mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpan dalam struktur bisnis Anda. Keempat itu mengurangi biaya.
waktu dan meningkatkan performa produk aplikasi. Manfaatnya itu ada pertama bidang teknologi informasi itu seperti penggunaan perangkat mobile, media sosial, perangkat cerdas, dan media digital. Yang kedua itu bidang bisnis. Yang pertama itu meningkatkan sistem operasional bisnis. Yang kedua customer relationship management. Yang ketiga mengoptimalkan pengalaman pengguna aplikasi. Nah, di sini ada beberapa tools yang kita bisa gunakan untuk big data, yaitu Tableau, Xfinity, Epic Miner, Tahoe, Skytree, Locker, Domo, Kenimesh, Sise, dan Cassandra. Ini penggunaan untuk aplikasi untuk big data. Selanjutnya kita masuk ke intelligence base. Nah, intelligence base ini kalau menurut saya dan singkat dari materi itu memberikan turunan seperti smart home, smart office, smart campus, smart classroom, sampai smart city atau smart country. Nah, ini ruang atau lingkungan yang pintar seperti itu. Yang keenam, blockchain. Nah, blockchain ini teknologi di baliknya cryptocurrency atau mata uang digital. Nah, karena sistem ini mengatur mengelola transaksi mata uang digital atau bukan bank. Karena blockchain ini bisa kita gunakan untuk kripto atau binary, ada juga yang bersifat NFT. NFT juga masuk di kategori blockchain karena sistem ini dikelola oleh para penggunanya dan dikembangkan oleh programmer yang menjamin bahwa sistem ini sulit untuk dihack. Selanjutnya cloud dan edge computing. Nah, cloud computing ini layanan yang menyediakan sumber daya komputasi atau computation resource itu seperti server atau storage melalui internet. Terdapat beragam aplikasi ini media penyimpanan yang dapat diakses digunakan secara berbagi dengan pengguna yang beragam. Contoh Amazon Web Service, Google Drive, Microsoft Azure, Git, and GitHub. Nah, kalau sedangkan edge computing itu sistem komputasi yang dilakukan di dekat sumber data atau singkatnya sistem ini memungkinkan dalam pemrosesan data secara lokal. Yang pertama itu mampu memberikan proses yang cepat tanpa mengirimkan data ke pusat sehingga dapat dengan cepat melakukan mitigasi supaya mengurangi risiko jika ada masalah. Yang kedua itu pemrosesan data dengan koneksi terbatas dan mengurangi beban bandwidth ke server. Yang ketiga itu butuh perangkat tambahan untuk pemrosesan data lokal. Yang keempat memungkinkan pembisaran dan tidak punya backup. Yang kelima contoh sensor, mobile self driving, kamera CCTV yang hanya merekam gerakan mencurigakan, dan early warning system pada pemakaian listrik. Yang ke-8 itu extended reality atau XR. Karena extended reality itu konglomerasi dari VR, virtual reality, dan augmented reality, dan mixed reality. Yang ke-9 digital twins. Nah, digital twins itu duplikasikan digital atau virtual dari aset fisik atau produk. Yang kedua digital twins mengkoneksikan dunia nyata dan dunia maya. Sepertinya seperti itulah. Yang ke-10 itu NLP. Nah, NLP itu kemampuan program seperti komputer untuk memahami bahasa manusia seperti diucapkan dan disebut sebagai bahasa alami. Nah, NLP ini menggabungkan logistik komputasi, pemodelan bahasa manusia berbasis aturan dengan model statistik. Machine learning itu pembelajaran mesin dan deep learning. Nah, ada beberapa implementasikan NLP. Yang pertama speech translation atau seperti automatic speech recognition ASR, machine translation NLP, dan speech analysis. Yang kedua text processing itu information text extraction, information retrieval, question answering, classification, dan summarization. Nah, kalau speech NLP seperti music retrieval, image captioning, image generation from text. Yang ke-11 itu first user interface dan chatbot. Nah, dulu kita komunikasi suara dengan orang, saat ini kita bisa lakukan dengan mesin atau kode seperti Google Duplex dan Google Assistant, dan seperti Siri atau Jarvis di iOS.
Nah, chatbot ini dengan nama lain, chatbot itu merupakan suatu layanan obrolan robot atau tokoh virtual dengan kecerdasan buatan atau AI artificial intelligence yang menirukan percakapan manusia melalui pesan suara, obrolan teks maupun keduanya. Chatbot berbicara dengan pada mesin AI. Yang ke-12 itu computer vision atau vision recognition. Nah, salah satu bidang teknologi yang memungkinkan sebuah komputer bisa melihat objek di sekitar kita, di muka kita itu adalah computer vision. Karena computer vision itu kemungkinan komputer untuk identifikasikan dan proses objek dengan cara yang sama seperti manusia. Nah, yang ketiga itu sistem deteksi wajah atau visual recognition itu termasuk ke dalam pengembangan teknologi computer vision pada level lebih tinggi. Yang keempat itu sistem face recognition itu memungkinkan algoritma dalam computer vision untuk mendeteksi fitur-fitur pada wajah manusia dan membandingkan dengan profil diri dari wajah, karena deteksi tersebut mulai dari nama, jenis kelamin dan usia. Nah, face recognition juga dapat digunakan untuk mengautentikasi identitas pengguna wajah demi menjaga keamanan data seperti itu. Selanjutnya robot dan kolaboratif robot. Nah, robot itu adalah sebuah mekanik yang dapat melakukan tugas fisik baik menggunakan penguasaan kantor manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu robot biasanya digunakan untuk tugas yang berat, berbahaya, pekerjaan yang berulang dan kotor. Nah, biasanya kebanyakan robot itu industri digunakan dalam bidang produksi. Yang ke-14 itu namanya autonomous vehicles. Nah, mobil otonom ini dikenal dengan mobil tanpa pengemudi, mobil tanpa supir, dan kemudi sendiri dan mobil robotik. Nah, kendaraan darat tanpa awak itu sebuah kendaraan yang dapat menjelajahi lingkungan dan bergerak tanpa penggerakan dari manusia. Mobil-mobil otonom ini memakai berbagai teknik untuk mendeteksi hal-hal sekitarnya seperti radar, sinyal laser, GPS, odometrik, dan penghilatan komputer dan sistem kontrol yang maju memakai informasi sensori untuk mengidentifikasi wadah-wadah navigasi yang semestinya serta rintangan-rintangan dan tanda jalan. Nah, mobil-mobil otonom ini harus memiliki sistem kontrol yang dapat menganalisis data sensori untuk membedakan antara mobil yang berbeda di jalan. Yang ke-15 itu teknologi 5G. Nah, kalian sudah tahu tentang teknologi 5G karena kebanyakan di Indonesia itu sudah memakai teknologi 5G dan ada juga masih ada yang memakai 5G. Nah, 5G ini teknologi seluruh ini generasi kelima yang dirancangkan untuk meningkatkan kecepatan, mengurangi latensi, dan meningkatkan fleksibilitas layanan nirkabel. Nah, jaringan 5G juga sederhanakan mobilitas dengan kemampuan roaming terbuka tanpa batas antara akses seluler dan wifi. Nah, pengguna seluler itu tetap terhubung saat mereka berpindah antara koneksi nirkabel ruang jaringan nirkabel dalam gedung tanpa campur tangan penggunaan perlu dideteksi ulang. Nah, sepertinya itu. Kalau dari teknologi manfaatnya itu, yang pertama kemampuan internet itu kecepatan tinggi. Nah, 10 kali lebih cepat daripada 4G. Nah, streaming film dan video itu tanpa nge-lag dan kualitasnya tinggi. Peluang gaming ini dengan latensi rendah. Yang kelima itu ketersediaan dan kapasitas datanya besar dan kualitas video call-nya itu lebih lancar dan jernih. Yang ketujuh itu terhubung dengan berbagai perangkat IoT. Yang kedelapan itu VR dan AR. Yang terakhir kecepatan downloadnya itu sangat tinggi. Yaitu. Yang ke-16 genomik dan genetic editing. Nah, penelitian genom ini tempat penelitian genom ini dengan nukleus terbiasa. Nah, di sini salah satu bentuk rekayasa genetik ini berupa penyisipan, pergantian dan atau pembuangan sebagai DNA pada genom atau organ hidup dengan menggunakan enzim-enzim nukleus yang sudah direkayasa untuk memotong dan menyambungkan. Karena nukleus ini dapat memotong berkas ganda pada tempat spesifik yang tertentu pada suatu bagian genom. Nah, bagian yang terpotong itu lalu tersambung lagi melalui mekanisme homologous enzyme maupun rekombinasikan homolog sehingga jadilah mutasi terarah. Karena genome editing ini merupakan terobosan teknologi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan saat ini.
Penerapan genom editing ini telah meluas berbagai sektor meliputi pertanian, kesehatan, lingkungan, dan industri, bahkan sampai ke memodifikasi gen manusia. 17 itu mesin kreatif dan augmented design. Nah, mesin kreatif atau augmented design ini mengacu pada kemampuan mesin untuk menjadi kreatif, khususnya untuk meningkatkan kemampuan kerja manusia dalam proses kreatif dan desain dengan teknologi AI. Yang kedua itu mereplikasikan fungsi manusia seperti membaca dan menulis, memahami ucapan, dan mengkonversi bahasa dan kemampuan melihat. Ya, ke-8 itu digital platform. Nah, digital platform ini dapat sebagai sebuah tempat wadah atau sarana memfasilitasi para pihak untuk saling tukar informasi, berdagang, atau menawarkan jasa layanan. Kehadiran platform digital ini, seluruh kegiatan di atas bisa kita lakukan dari satu tempat. Kita pendampingan langsung dengan pihak penjual dan pembeli, pemberi dan penerima informasi, atau penyediaan dan pemakai jasa dan layanan seperti ini. 19 itu drone. Drone itu adalah pesawat tanpa awak dikendalikan oleh komputer atau remote control. Nah, alat ini memiliki kamera yang dapat digunakan untuk mengambil gambar jarak jauh. Selain itu, drone itu kita juga dapat berfungsi untuk membawa muatan seperti senjata dan sebagainya. Drone ini ada pertama drone UAV itu Unmanned Aerial Vehicles, merupakan pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh remote control. Nah, multi-rotor ini merupakan rotor dinamo sebagai penggerak drone yang jumlahnya lebih dari satu. Ada juga GPS, sistem navigasi satelit yang digunakan untuk ditunjukkan posisi dari alat dipakai, jumlahnya ribuan tergantung dan kegunaan alat tersebut. Sepertinya itu. Yang kedua itu cyber security. Nah, cyber security adalah proses perlindungan sistem, data, jaringan, atau program dari ancaman serangan digital. Ada jenis cyber security ini, yang pertama application security, yang kedua information security, yang ketiga network security, yang keempat disaster recovery, disease continuity planning, yang kelima operational security, yang keenam end user education. Manfaat security ini, informasi pribadi terjaga, bekerja lebih produktif karena terhindar dari virus. Nah, website ini selalu dapat diakses, menjaga kepercayaan pelanggan dan lain-lain. Yang kedua satu ini quantum computing. Nah, quantum computing ini perhitungan yang berfokus pada pengembangan teknologi berdasarkan teori kuantum. Yang kedua itu komputasi yang tadinya hanya 1 atau 0 saja. Nah, sekarang bisa menjadi lebih suatu keadaan seperti contohnya 1 dan 0 itu secara bersamaan. Komputasi biner ini dengan komputasi bit, sedangkan komputasi kuantum menggunakan qubit. Nah, logikanya jika binar bit ini saja menghasilkan komputasi seperti saat ini, bagaimana dengan qubit? Nah, dengan komputasi kuantum ini, komputasi bisa menjadi sangat cepat dan sangat membantu pekerjaan komputasi yang sangat kompleks. Yang kedua ini robotic process automation. Nah, robotic process automation ini teknologi yang memungkinkan perangkat lunak komputer yang menirukan tindakan yang biasanya dilakukan oleh manusia dan berinteraksi dengan sistem digital, melakukan tugas pada proses bisnis yang terulang. Lanjut, fungsinya robotic process automation itu? RPA ini meniru tindakan manusia. Yang kedua, RPA ini mengoperasikan aplikasi apapun dengan antarmuka pengguna. Yang ketiga, mengolah data dalam format terstruktur, bekerja secara terus-menerus, dan RPA memiliki akurasi tertinggi. Nah, yang 23 ini mass personalization. Nah, mass personalization ini tindakan menciptakan pengalaman digital yang sangat dipersonalisasi untuk audiens tertentu berdasarkan serangkaian kriteria. Personalisasi massal ini memungkinkan organisasi untuk membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menargetkan pembuatan keputusan dari banyak jenis bisnis. Nah, misalnya akun Google kita tanpa sadar telah dipersonalisasikan oleh Google. Nah, dengan mengetahui produk apa yang kita suka beli, situs apa yang suka kita kunjungi, bidang apa yang kita tekuni. Nah, dengan personalisasi ini, Google akan menyasar pasar yang tepat untuk iklan.
Yang keempat ini tiga dimensi printer. Nah, tiga dimensi printer ini dapat mencetak apa saja bentuk dimensi, mulai dari mainan, dari kendaraan sampai mencetak rumah. Yang terakhir itu Neuralink. Nah, Neuralink itu BCI atau BMI atau Brain Computer Interface dan Brain Machine Learning. Kayak seperti ini. Sekian, terima kasih banyak atas tonton ke materi saya mengenai terkena biologi dan teknologi. Saya alihkan ke moderator. Sekian, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang dari 25 tren teknologi ini, kalian apa bisa kirim di kolom chat. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang cukup menarik banget untuk malam kali ini. Silakan bagi yang mau bertanya langsung aja bisa di kolom chat atau langsung menggunakan fitur raise hand agar dapat berinteraksi langsung dengan pemateri. Mungkin dari Kak Muhammad Nawal Muzaffar ada sepatah dua patah kata sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya. Kita tunggu sampai mungkin 2134 kalau tidak ada yang bertanya. Mumpung ada Kak Muhammad Novel Zafar ini yang siap banget untuk bisa bertanya-tanya. Oh iya, karena sebenarnya ini materi saya ini mengenai tren teknologi. Eh, karena sepertinya uh, 25 ini sangat kita bahaskan mengenai ada beberapa teknologi yang berkembang di dunia era Society 5.0, karena di negara Indonesia itu maupun di luar negeri itu sangat besar perkembangannya, karena di era terbarunya itu kita memiliki kayak seperti smartwatch Huawei ini. Saya nggak tahu juga mereknya apa, karena saya lihat itu lebih keren daripada smartwatch Samsung. Karena smart Xiaomi ini memang beda, kayak seperti wearable teknologi itu dipakaikan ke smartwatch. Nah, sedangkan yang lain itu karena saya itu fokusnya ke tren yang saya teknologi yang suka itu bahas tentang NLP dengan wearable teknologi. Nah, itu saya fokuskan karena mengapa saya lebih memilih tren teknologi yang saya fokuskan ke NLP dengan web teknologi ini, karena saya itu akan mengambil sebuah project di masa S2 saya atau project industri saya mau saya buatkan untuk kerjasama dengan dosen saya. Sepertinya itu buat teman-teman dan panitia, ada nggak yang mau bertanya tentang untuk prima teknologi? Nggak, ayo bang, nggak usah takut untuk berani mengucap pertanyaan, atau bisa nggak kalian tanggapi mengenai prima teknologi? Bisa nggak dikirim di kolom chat prima apa yang kalian suka di teknologi?
Baik, mungkin juga tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih banyak kepada Kak Muhammad Taufik Muzaffar atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada teman-teman peserta. Terima kasih juga untuk peserta yang telah hadir pada webinar malam kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Fadila Kansa, selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.